diulang dikit. Ya, nah hipoglikemia ya tadi apa hipoglikemia? Penurunan ya Penurunan kadar kadar gula darah ya. pada bayi baru lahir. Ah, jadi kalau kadar gula darah normal itu tidak pada bayi baru lahir tidak boleh kurang dari 40 miligram. 40 miligram. Ya, betul ya. Nah, jadi harus dipahami juga bahwa hipoglikemia itu masalah serius ya pada bayi baru lahir. Karena selain dapat mengakibatkan kejang, dampak dari kejang ini nanti berakibat hipoksia pada otak seperti itu. Nah, kemudian apa penyebabnya? Ya, penyebabnya ini. Ya, ada yang mau bacakan mungkin penyebabnya? Ada yang mau menyumbangkan? Ada yang mau sumbang membaca? Saya Ibu. Ibu. Boleh? Etiologinya yaitu cadangan glukosa yang rendah yang disimpan dalam bentuk glikogen. Ya, Yang ya. kedua, prematuritas, postmaturitas, dan kelainan fungsi plasenta ari-ari. Yang ketiga, peningkatan kadar insulin juga ditemukan pada bayi yang menderita penyakit hemolitik berat. Yes. Nah, jadi gitu ya penyebabnya ya. Kalau kita rangkum berarti kalau kita lihat dari ini dia hipoglikemia bisa terjadi pada bayi ya. Ketika saat dilahirkan berarti cadangan glukosanya rendah ya. Tadi seperti yang disampaikan ya. Biasanya kalau cadangan glukosa itu kan disimpan dalam bentuk glikogen ya. Nah, kemudian penyebab lainnya prematuritas dan postmatur ya dan kelainan fungsi plasenta atau ari-ari selama berada di dalam kandungan. Nah, hipoglikemia juga bisa terjadi bayi yang memiliki kadar insulin yang tinggi ya. Ini bisa terjadi pada ibu yang menderita diabetes. Ini sering memiliki kadar insulin yang tinggi karena ibunya memiliki kadar gula darah yang tinggi ya, itu dampaknya ya. Harusnya sejumlah besar gula ini bisa melewati plasenta dan sampai ke janin selama kehamilan. Akibatnya janin menghasilkan sejumlah atau menghasilkan apa insulinnya itu lebih banyak seperti itu ya. Di mana peningkatan kadar insulin ini ditemukan pada bayi yang menderita penyakit hemolitik berat ya. Di mana kalau hemolitik berat ini berarti kadar insulin yang tinggi ini dapat menyebabkan apa kira-kira? Kadar gula darah menjadi menurun, Hmm. makanya jadi rendah kan tadi ya, ya, menurun setelah dilahirkan, di mana aliran darah dari plasenta itu secara tiba-tiba terhenti, ya, seperti itu. Nah, untuk penyebabnya ya patofisiologinya untuk apa hipoglikemia ini kalau ibu buat secara singkat ya, untuk apanya tadi patofisiologinya, ya kira-kira ada yang mau bantu nggak? Ada yang udah tahu patofisiologinya mungkin baca-baca? Ada yang tahu? Kira-kira gimana patofisiologinya? Tadi kalau kita lihat ya tadi yang dibacakan ya, yang pertama hipoglikemia sering terjadi pada kasus apa tadi? Prematuritas atau berat badan lahir lahir rendah. Rendah. Bisa terjadi karena apa? Cadangan glukosa yang rendah. Nah, tadi Ibu ada menyinggung DM kan? Ibu DM benar? Nah, Benar. pada Ibu DM itu kan Iya. terjadi transfer glukosa yang berlebihan pada janin. Ini mengakibatkan respon insulin juga meningkat pada janin saat dilahirkan, di mana jalur plasenta itu terputus. Nah, dengan terputusnya jalur plasenta, ya, maka transfer glukosa itu berhenti, ya. Sedangkan respon insulin itu biasanya masih tinggi, sehingga terjadilah glikemia ya. Nah, jadi kalau dari sini tadi hipoglikemia masalah serius tadi ya yang dapat mengakibatkan sampai kematian. Nah, Kematian. seperti itu ya. Oke. Nah, gejala klinisnya ini ya, gejala klinisnya ya ada diabetes, kejang, sianosis, letargi, gangguan pernapasan ya. Tangisannya tuh biasanya lemah tapi kayak nadanya tinggi gitu gitu deh ya. Kemudian ada hipotermia, kemudian RDS, ini gangguan pada pernapasan seperti itu. Nah, kemudian penatalasaan dimonitor ya, bayi yang beresiko dimonitor nih 3 hari pertama. Kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan glukosa ya.
bayi datang atau umur 3 jam. Nanti diulang lagi per 6 jam. Ini akan dievaluasi selama 24 jam. Ya, tidak boleh kurang dari 45. Ya. Pemeriksaan kadar glukosa baik, ya pasiennya dipulangkan dalam 3 hari. Seperti itu. Ya. Berarti berbahaya ya. Makanya sampai dirawat. Ya. Penanganan hipoglikemia gejalanya nanti kita bisa nih ya diberikan penyuntikan nih bolus glukosa 10% 2 mili per kilogram BB pelan-pelan ya. Nah, seperti itu. Nah, atau mungkin nanti bisa dipasang jalur intravena ya. Intravena biasanya itu Dex 10 ya, sesuai dengan kebutuhan infus atau glukosa ya, 6 sampai 8 miligram per kilogram BB. Nah, contohnya misalnya kita mau memberikan ini ya. Ibu contohkan aja misalnya itu sebentar. Kita mau memberikan ini ya, misalnya kita contohkan aja ya, berat badan lahir bayinya 3 kilo. 3 kilo berat badan lahir bayinya. Bagaimana untuk memberikan glukosanya ini ya. Nah, kebutuhan glukosanya ini berarti kalau berat badan 3 kilo berarti 3 kilo kan 6 sampai 8 miligram per kilogram per menit ya. Berarti 3 kilo dikali dikali berapa? Dikali 6 miligram kan? 6 sampai 8 kan? Miligram per apa dek? Per apa teman-teman? Per kilogram per mili per kilogram BB per menit ya. Nih, ini rumusnya nih per menit. Nih ya. Nah, kemudian kita kalikan berarti 6 3 dikali 6 berapa? 8? 18. Yes. 18. 18 itu per menit ya. Per menit. 1 menit ada berapa? 60 detik. Ya. Ya, berarti kalau dia harus per hari berarti berapa? Dikali lagi kan? Dikali berapa? 24. Berarti hasilnya itu adalah berapa ya? 6 7 kali 6 24. 25.000, 25.000 belakangnya 0, 920 ya, 20 miligram. Nah, ini dia udah jadi per hari. Miligram per hari. Nah, kemudian kalau kita menggunakannya Dex 10%, ya di sini kan intravenanya dikasih Dex 10% kan? Ya, bila kita menggunakan Dex 10%, ya, artinya 10 gram ya, 10 gram itu eh, per 100 cc, per 100 cc. Ya. Nah, bila diperlukan segini 25.920 ya, bisa kalau kita artikan dalam per hari ya 25.920 ya. Ini per miligram per hari kan masih ya ukurannya ya. Nah, kalau kita jadikan per hari itu artinya dia 25 ya 25,9 betul ya 25. Nih, 25,9 ya. Ini dia per gram per hari. Berarti yang diperlukan itu sekitar 25 gram ya. Artinya di sini berarti kita kalikan lagi 10 gram dikali 10 cc. Ya, berarti sama hasilnya 259 cc per hari. Nah, itu yang harus diberikan. Ya, berapa tadi? 259. 9. Iya, 9 per hari. Nah, gitu cara ngitungnya, ya. Oke. Pusing-pusing dikit ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Penanganannya lagi itu hanya contoh aja. Misalnya nanti kalau di rumah sakit disuruh hitung sama dokter anaknya paham. Gitu sih maksud ibu ya. Tapi kalau ujian nggak dikeluarin ya. Berikutnya adalah kadar darah kurang dari 45 miligram per dl tanpa gejala. Berarti ASI diteruskan, kemudian lakukan observasi pantau ya, kemudian periksa kadar glukosanya ya tiap 3 jam atau sebelum minum ya. Bila kadarnya 25 miligram per dl tanpa gejala tangani hipoglikemia ya. Kemudian kalau dia misalnya kadar 2545 dinaikkan frekuensi minumnya
lebih dari 45 ya berarti udah normal. Ya, kalau nggak juga ya tadi pemberian IV diteruskan, periksa kadar gula darahnya per 12 jam. Kalau kadar glukosanya turun ya, bayi sudah tidak bila kadar glukosa turun atasi seperti di atas balik lagi. Kalau dia misalnya sudah normal ya nanti dipantau lagi 12 jam. Kalau misalnya 2 kali pemeriksaan itu ya udah normal kadar glukosanya, ya berarti pengukuran dihentikan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir hiperbilirubin ya, meningkatnya kadar bilirubin dalam darah nilainya lebih dari normal ya. Biasanya terjadi pada bayi. Indirectnya itu dia 0,3 sampai 1,1 miligram per DL. Kalau dia bilirubin directnya itu 0,1 sampai ini berdasarkan pemeriksaan hasil lab ya. Kalau kita lihat di sini bayinya tuh kuning ya dalam 24 jam pertama ya. Tapi kalau misalnya kuning hari ketujuh ya enggak ya. Tinggal dievaluasi nambah enggak kuningnya seperti itu. Bilirubin merupakan kelainan akumulasi ya bilirubin dalam darah. Biasanya untuk hiperbilirubin ini terjadinya peningkatan kadar plasma bilirubin ya. 2 standar deviasi atau lebih. Nah, ini nanti akan dilihat nih ya. Biasanya bayi ini dilihat berdasarkan usia ya, seperti itu. Nah, untuk penyebabnya ikterus itu ada dua, ada fisiologis, ada patologis ya. Kalau ikterus fisiologis muncul pokoknya kalau terjadinya ikterik itu dia dalam 24 jam pertama itu patologis berarti ya. Seperti itu. Nah, neonatus cukup bulan ini normalnya ya. Kemudian kecepatan pengukuran tidak melebihi 5 miligram ya per hari. Ya kadar bilirubin directnya kurang dari 1 miligram. Biasanya kalau dia normal ya hilang aja seperti itu. Ya, tapi kalau bilirubin yang terjadi dalam 24 jam pertama, nah itu berarti patologis seperti itu. Nah, ini dia patologisnya terjadi 24 jam pertama, menetap 2 minggu pertama, kadarnya tinggi ya, melebihi 12 miligram. Ya. Kemudian bilirubinnya, kadar bilirubin mulai 10 miligram pada neonatus yang lahir prematur. Kemudian ikterus ya dengan peningkatan bilirubin lebih dari 5 miligram per DL per hari. Ya, kalau kita lihat dari directnya dia lebih dari 1 ya, lebih dari 1 miligram per DL. Biasanya ikterus ini ada hubungannya dengan proses metabolik atau infeksi ya. Ikterus biasanya terjadi pada hari kedua ini sudah mencapai sampai bisa lengannya berapa persen nanti akan dihitung ya. Ikterus hari ketiga ya dia makin meluas saja sampai ke kepala, ke kaki ya. Biasanya ada juga nih ketidakcocokan golongan darah. Nah, itu yang sering ditakutkan ya. Gejalanya bayi baru lahir mengalami bilirubin, kita amatin nih berapa kadarnya dalam darah, kuningnya di mana aja ya. Kemudian kalau kadar bilirubinnya cukup tinggi, ini memperlihatkan ya tubuh bayi kuning sampai ke lutut biasanya sampai telapak kaki. Nah, untuk memudahkan pengecekan warna kuning yaitu menekan ya, kita tekan nih ya sedikit pada kulit yang diamati. Pada BBL kuning itu akan terjadi ya kadar bilirubinnya itu mencapai 5 miligram per DL. Penata laksanaannya kalau penata laksanaannya di rumah sendiri ya asik ya. Harus sesering mungkin itu ya. Anjurkan ibu untuk menjemur bayinya ya. Kemudian tempatkan bayi di dekat jendela yang terbuka untuk mendapatkan matahari jam 7 jam 8. Jadi nggak langsung matahari itu terpapar ke bayinya ya. Atur posisi bayi wajahnya tidak menghadap betul. Lakukan penyinaran ya. Ini selama 30 menit ya 15 menit terlentang, 15 menit tengkurap. Usahakan matahari matahari langsung mengenai kulit sebaiknya bayi dalam keadaan telanjang ya, jangan kedinginan. Kemudian jika terus ya berlanjut ya sampai 3 minggu ya rujuk gitu ya. Oke, ada pertanyaan kah? Silahkan yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya materinya? Ini nggak masuk berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nggak masuk siapa? Eka, Ibu. Eka. Ya, Eka sering nggak Ya, masuk ya udah berapa kali itu ya? Kenapa dia? kurang tahu Ibu, belum ada kabarnya. Tadi Hmm. masuk, sempat masuk Ibu. Oh, tadi masuk di Zoom pertama. Iya, Oke, oke. Hujan kali ya.
Soalnya di sini hujan. Iya Ibu sama. Iya, sama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bilang pas ya. Cukup Ibu. Cukup ya. Oke, baik. Jika Ya, cukup, saya akhirin cukup sekian ya. Oke, terima oke Bu. kasih. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Oke, selamat sore. Selamat sore Ibu. Ya, Terima saya kasih Sore izin Ibu. Ibu. itu ya, end Sore meeting Ibu. ya. Terima Iya kasih. Ibu. Ya, oke.